Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin berbagi pesan dari agama kita. Bagaimana cara menghadapi ujian. Kenapa? Karena setiap kita tidak bisa terbebas dari ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tegaskan, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia akan menyangka kami biarkan mereka mengatakan kami beriman sebelum kami uji mereka? Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa ujian dan cobaan itu merupakan sebuah sunatullah dari Allah Subhanahu wa taala yang kita sebagai hamba Allah harus siap menghadapinya. Kemudian bagaimana bentuk ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala? Dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kami akan uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Itulah sebuah ujian. Nah, di dalam ayat ini tergambar bahwa bentuk ujian dan cobaan Allah itu ada dua. Yang pertama yang buruk, yang kedua yang baik. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana bentuk ujian yang buruk? Dijelaskan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, walanabluwannakum bil syarri wal khair. Nah, kaum muslimin, kemudian Allah jelaskan bentuk-bentuk ujian Allah yang buruk atau yang tidak kita sukai. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah, kami akan menguji kamu dengan serba sesuatu, dari rasa takut, lapar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan dari buah-buahan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa bentuk-bentuk ujian dari Allah yang tidak kita sukai, pertama adalah khauf, rasa takut. Yang kedua, kelaparan. Yang ketiga, kekurangan dari harta, jiwa, dan buah-buahan. Yang kedua, ujian Allah berupa kebaikan, termasuk kesehatan, kesuksesan, keberhasilan, dan segala macam yang kita sukai adalah merupakan bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang paling terpenting adalah bagaimana sikap kita menghadapi ujian, baik dalam bentuk yang buruk maupun ujian dalam bentuk yang kita senangi. Yang pertama, cara menghadapi ujian itu adalah dengan bersabar. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam ayatnya, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa basyiris sabirin, kata Allah. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa dengan sebuah ujian, mereka mengatakan bahwa kami adalah milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Nah, jadi sikap yang pertama dalam menghadapi ujian itu adalah menyadari bahwa ketika kita diuji oleh Allah dengan keburukan, mungkin berupa harta kita yang habis musnah, diambil oleh orang lain, atau orang-orang yang kita cintai meninggalkan dunia fana ini, maka kita menyikapinya bahwa ini merupakan
milik Allah dan milik Allah akan diambil kembali. Yang kedua, wabashir sabirin, berilah gembira orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian tadi. Bagaimana kita sabar, baik ujian yang berupa keburukan maupun ujian dalam kebaikan. Ketika kita diuji oleh Allah sesuatu yang tidak kita senangi, kita sabar. Ketika kita diuji oleh Allah yang keberhasilan, kesuksesan, kita juga harus sabar. Bagaimana maksudnya sabar dalam menghadapi ujian yang sukses? Umpamanya kita diberi oleh Allah kelapangan rezeki. Bagaimana rezeki itu tidak kita hambur-hamburkan, tidak kita gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah, tetapi kita gunakan untuk hal-hal yang disukai oleh Allah, diridai oleh Allah. Yang kedua, yang ketiga, sikap kita dalam menghadapi ujian Allah, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang diuji oleh Allah, baik ujian dalam bentuk keburukan maupun ujian dalam bentuk kesenangan, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar ujian itu tidak membuat kita jauh dari Allah, tetapi membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat.